saya melawan bayang-bayang mertua yang mengendalikan hidup saya. Ketika saya akhirnya pergi, Mas Rio datang memohon, dan berita mengejutkan membuat saya menghadapi kenyataan baru. Aku selalu berpikir bahwa pernikahan adalah tentang dua orang yang saling mencintai, membangun kehidupan bersama, dan berbagi kebahagiaan maupun kesedihan. Namun, sejak aku menikah dengan Mas Rio, kenyataan tak seindah yang kubayangkan. Bukan hubungan kami yang jadi masalah, tapi ibunya, mertuaku, yang membuat segalanya jadi rumit. Sejak awal, aku sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Mertuaku, Bu Ratna, tak pernah benar-benar menyambutku dengan hangat. Setiap kali aku berusaha mendekatinya, ia hanya tersenyum tipis, seolah ada hal yang disembunyikannya. Aku berpikir, mungkin dia hanya butuh waktu untuk mengenalku lebih baik. Tapi waktu berlalu, dan sikapnya tetap sama, atau bahkan semakin buruk. Mas Rio, kok ibu bisa sampai ngomong gitu ke aku? Tanyaku suatu malam setelah makan malam yang penuh ketegangan. Ibu mertua tak segan-segan mengkritik masakanku di depan semua orang, termasuk adik iparku yang jelas-jelas ikut memandang rendah. Kamu jangan terlalu baper ya. Mungkin ibu cuma ngasih saran, jawab Mas Rio dengan nada yang sudah sering kudengar setiap kali aku mengeluh tentang sikap ibunya. Seolah-olah aku yang terlalu sensitif dan Bu Ratna tak pernah salah. Aku menghela napas, merasa seperti berbicara ke dinding. Mas Rio, suamiku, adalah pria yang baik. Setidaknya sebelum kami tinggal dekat dengan mertuaku. Setelah kami menikah, mertuaku memaksa kami pindah ke rumah yang bersebelahan dengan mereka, dengan alasan agar lebih mudah saling membantu. Tapi semakin lama, aku merasa justru semakin terkekang. Setiap keputusan yang kubuat, mulai dari cara mengurus rumah hingga bagaimana aku menghabiskan waktuku, selalu berada di bawah pengawasan mereka. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk berbicara serius dengan Mas Rio. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini, di bawah bayang-bayang mertuaku yang seolah selalu benar. Mas Rio, aku merasa kita butuh batasan. Aku gak bisa terus-terusan seperti ini. Setiap gerakanku selalu dikontrol sama ibu, kataku dengan hati-hati. Ya, tapi ibu cuma pengen yang terbaik buat kita, sayang. Kamu kan tahu, dia sayang sama kita, jawabnya, lagi-lagi membela ibunya. Tapi aku tahu ini bukan soal sayang. Ini tentang kontrol, tentang mertuaku yang ingin memegang kendali atas segalanya. Aku mulai merasa semakin tidak dihargai, baik sebagai istri maupun sebagai individu. Mas Rio, yang dulu selalu ada untukku, kini lebih sering berpihak pada ibunya. Apapun yang kulakukan, tampaknya tidak pernah cukup baik di matanya. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Puncaknya terjadi saat perayaan ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Aku berencana membuat kejutan kecil untuk Mas Rio, memasak makanan favoritnya, dan menyiapkan makan malam yang romantis. Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan semuanya, mertuaku datang tanpa pemberitahuan. Dia langsung masuk ke dapur, mengomentari setiap hal kecil yang kulakukan. Kamu masak apa? Ini bukan cara yang benar buat masak opor. Ibu selalu masak opor dengan bumbu ini, bukan yang kamu pakai, katanya, sambil merebut wajan dari tanganku. Aku berdiri terpaku, merasa marah sekaligus putus asa. Ini adalah perayaan kami, tapi dia mengambil alih segalanya. Mas Rio hanya duduk di ruang tamu, menonton televisi, seolah tidak peduli apa yang terjadi. Aku akhirnya berlari ke kamar, menahan tangis. Mas Rio datang setelah beberapa saat, menanyakan mengapa aku bersikap seperti itu di depan ibunya. Di saat itu, aku tahu, dia tidak pernah benar-benar akan memihakku. Akhirnya, sesuatu di dalam diriku retak. Aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mertuaku. Dan yang lebih menyakitkan adalah Mas Rio tak pernah benar-benar berdiri di sisiku. Aku mulai merencanakan untuk keluar dari rumah ini, dari pernikahan ini. Itu bukan keputusan yang mudah. Tapi demi diriku sendiri, aku harus melakukannya. Suatu malam, ketika aku sedang mengemas barang-barangku,
Mas Rio masuk ke kamar. "Kamu mau pergi kemana, sayang?" Tanyanya dengan nada terkejut. "Aku gak bisa lagi, Mas. Aku gak kuat hidup di bawah kendali ibu. Dan yang lebih menyakitkan, kamu gak pernah benar-benar ada buat aku," kataku, menahan air mata. Dia diam sejenak, seolah berusaha memahami apa yang baru saja kukatakan. "Tapi ini rumah kita, keluarga kita. Kamu gak bisa begitu aja ninggalin semua ini." "Tapi ini bukan hidup yang aku inginkan. Aku juga punya hak untuk bahagia, Mas," jawabku tegas. Dengan berat hati, aku akhirnya meninggalkan rumah itu, dengan koper di tangan dan hati yang hancur. Aku tak tahu apa yang menantiku di luar sana, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan lagi hidup di bawah bayang-bayang mertuaku. Aku berjalan keluar dari pintu rumah mertuaku dengan langkah gontai. Hujan mulai turun, membasahi jalan setapak di depan rumah. Koper di tanganku terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena keputusan yang baru saja kuambil. Setiap langkahku terasa seperti pengkhianatan, tapi aku tahu bahwa bertahan lebih lama di sini akan mengkhianati diriku sendiri. Aku baru saja mencapai gerbang ketika ku dengar pintu rumah terbuka dengan keras. Mas Rio berlari ke arahku, basah kuyup di bawah hujan. Dia menggenggam tanganku dengan erat, matanya penuh kepanikan. "Jangan pergi, sayang. Kumohon. Aku gak bisa tanpa kamu," suaranya bergetar. Aku belum pernah melihatnya sekacau ini. "Aku gak bisa lagi, Mas. Aku sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang ibu. Aku gak merasa dihargai. Aku bukan sekadar istri yang hanya mengikuti perintah," jawabku, dengan suara yang pecah. Air mata mulai bercampur dengan tetesan hujan di pipiku. Selama ini, aku hanya menunggu Mas Rio menyadari betapa aku terluka. Tapi kini, setelah aku hampir pergi, baru dia mencoba mempertahankan. "Kamu gak perlu hidup di bawah bayang-bayang ibu lagi. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan membela kamu. Aku akan bicara sama ibu. Kumohon jangan pergi," katanya dengan nada yang begitu putus asa. Aku merasakan ketulusannya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun pernikahan ini. Namun, di dalam hatiku, sesuatu sudah berubah. Luka yang kurasakan terlalu dalam. Aku mencintainya, tentu saja, tapi aku tahu, itu tidak cukup. Aku gak tahu apakah aku bisa mempercayai janji-janji itu lagi, Mas. "Aku lelah menunggu kamu melihat apa yang aku rasakan," ucapku lirih. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Mas Rio jatuh berlutut di depanku, di tengah derasnya hujan. "Aku gak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Kamu adalah segalanya buatku." Dia menangis, dan aku merasakan hatiku remuk melihatnya seperti itu. Namun aku tahu ini bukan hanya soal perasaan cinta. Ini tentang martabatku, tentang hakku untuk dihargai sebagai seorang istri dan sebagai individu. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadaku. "Aku butuh waktu, Mas. Mungkin nanti kita bisa bicara lagi. Tapi untuk sekarang, aku harus pergi. Aku perlu menemukan diriku lagi." Dengan berat hati, aku melepaskan genggaman tangannya dan melangkah keluar dari gerbang. Setiap langkah terasa berat, tapi juga membebaskan. Di belakangku, aku masih bisa mendengar tangis Mas Rio yang bercampur dengan gemuruh hujan. Aku tahu ini bukan akhir yang diharapkan siapapun dari pernikahan, tapi mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk kembali meraih kendali atas hidupku. Beberapa bulan kemudian, aku kini tinggal di apartemen kecil di pusat kota, jauh dari rumah yang dulu kurasa seperti penjara. Hidupku tak mudah. Aku harus memulai segalanya dari nol. Namun, ada kelegaan dalam kesendirian ini. Aku bisa kembali menjadi diriku, tanpa tekanan, tanpa harus terus-menerus merasa bersalah atas setiap keputusan yang kubuat. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor yang kukenal. Suara di seberang terdengar ragu-ragu. "Sayang, ini aku, Mas Rio." Aku terdiam sesaat, merasakan aliran emosi yang bercampur aduk. Sudah beberapa bulan sejak aku meninggalkan rumahnya, dan sekarang dia menelepon lagi.
"Ada apa, Mas?" tanyaku hati-hati. Ibu meninggal kemarin malam," katanya dengan suara serak. Aku terkejut. Meski hubunganku dengan mertuaku jauh dari baik, berita kematiannya tetap menghantamku keras. "Astaga, Mas. Aku turut berduka," jawabku pelan. "Aku cuma mau bilang, Ibu sempat menyebut nama kamu sebelum dia pergi. Dia minta maaf." Suara Mas Rio pecah di ujung telepon, dan aku bisa mendengar kesedihannya. Meskipun aku pernah sangat terluka oleh mertuaku, mendengar permintaan maafnya membuatku merasa aneh, seperti luka lama yang perlahan ditutup. "Aku akan datang ke pemakamannya," kataku akhirnya. Ketika aku tiba di pemakaman, Mas Rio berdiri sendiri, menatap Nisan dengan mata yang hampa. Tak ada kata yang bisa kukatakan untuk menghapus rasa kehilangannya. Kami hanya berdiri di sana, dalam diam, sementara ingatan tentang masa lalu mengalir di antara kami. Setelah pemakaman selesai, Mas Rio mendekatiku. "Kamu benar waktu itu. Aku seharusnya ada buat kamu. Lebih dari yang pernah kulakukan. Aku cuma gak tahu harus gimana sekarang," katanya dengan suara pelan. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di matanya. Tapi aku tahu, beberapa hal sudah terlambat untuk diperbaiki. "Aku juga butuh waktu, Mas. Hidup kita gak bisa kembali seperti dulu. Tapi mungkin kita bisa mulai dari awal. Suatu hari nanti," jawabku, sebelum melangkah pergi. Di saat itu, aku sadar bahwa meskipun pernikahanku dengan Mas Rio mungkin tak akan pernah kembali seperti semula, aku telah menemukan sesuatu yang lebih penting, diriku sendiri.